Ibrahim Kertaraharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Riki. Ya, alhamdulillah. Tentunya mengawali di podcast Ibrahim Kertaraharja di hari ini yang luar biasa sekali. Insya Allah dari awal yang baik akan menghasilkan akhir yang baik juga ya. Baik teman-teman, tentunya sedikit di hari ini kita akan coba berbagi mengenai 5 aspek kehidupan yang memang menjadi impian ya, menjadi impian bagi setiap orang untuk mencapainya. Indonesia, setiap orang memiliki keinginan tentunya ya, dan ada 5 aspek kehidupan menurut guru besar kita Buya Agus Muslim, yang merupakan panutan bagi kita semua sebagai GM Community ya. Community. Dan perkenalkan dulu nih ya, sebelum kita lanjut mengenai 5 aspek kehidupan, kita kenalan dulu ya. Tentunya teman-teman bertanya-tanya siapa nih yang pakai baju putih dan pakai baju hitam ya. Kita kenalan dulu. Baik, kenalin nih teman-teman, saya Diki Ramdhani ya, dari Subkoordinat Ibrahim Kertaraharja yang merupakan bagian dari Gusmus Raksa Jasad atau perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Alhamdulillah saya sudah di level profesional dan sekarang sedang menempuh beasiswa di The Master ya. Insya Allah adik saya nih yang sebelah kanan yang pakai baju hitam akan segera menyusul ya. Insyaallah. Baik, kenalan dulu boleh dong ya. Biar nggak bertanya-tanya si hitam dan si putih. Silakan. Siap. Kenalan dulu dong. Terima kasih Kang Diki. Ya. Perkenalkan, nama saya Deddy Sarwandi. Saya terapis kesehatan juga di PGRJ. Sekarang saya sedang menempuh mengejar di Selkom ya, sertifikat rekomendasi di PGRJ. Insya Allah saya juga akan mengejar next dan next lagi levelnya gitu kan, insya Allah ya. Alhamdulillah dengan terapi ini luar biasa gitu kan, kita dengan syariatnya juga bisa membantu banyak orang kan, itu luar biasa. Betul. Biasa gitu. Intinya itu sih sebetulnya. Itu ya. Oke, siap. Baik, kita kenalan sudah. Ya, Nah, sesuai janji kita nih buat teman-teman ada informasi yang luar biasa, yaitu 5 aspek kehidupan ya. Langsung saja nih teman-teman ya. Setiap orang, setiap manusia, siapapun itu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, tentunya memiliki impian yang luar biasa, dan impian setiap orang itu ada di 5 aspek kehidupan teman-teman ya. Yang pertama adalah aspek spiritual, yang kedua ada aspek pendidikan atau aspek edukasi, ada aspek sosial, berikutnya ada aspek kesehatan, dan aspek finansial. Siapa sih yang nggak butuh spiritual? Betul. Nggak ada ya? Pasti semua Nggak ada. Betul. Semua butuh, semua memiliki impian. Bagaimana caranya kita mencapai di level yang paling tinggi, bisa dibilang seperti itu, di aspek spiritual. Betul. Ada juga aspek pendidikan ya. Setiap orang pasti memiliki impian. Bagaimana caranya dia mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, betul. Ya, Betul. Bro Dennis ya. Ya, betul. Baik, ada juga aspek sosial. Bagaimana caranya setiap orang memiliki impian, dikenal oleh banyak orang, Ya, betul. bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu. Aspek sosial ya. Betul. Yang keempat ada aspek kesehatan. Siapa sih yang nggak mau sehat terus? Ya, Ya, karena di balik jiwa, di balik raga yang sehat, Bro Dennis, ada jiwa yang sehat. ada jiwa yang kuat ya. Bagi teman-teman nih ya yang pengen jiwanya kuat, Ya. jagalah raga ya, jagalah raga dengan cara apa? Dengan cara olahraga. Ya, betul. Dan terakhir nih, ini nanti kita jelaskan satu persatu ya. Baik, yang terakhir ada aspek finansial. Pertanyaan besar, siapa sih yang nggak mau punya finansial yang sehat? Betul Kang Diki. Bro Dennis, Ya. gimana? Mau? Ya mau lah. Oh, ya pasti ya. Semua orang pasti punya keinginan untuk memiliki finansial yang sehat. Betul, Ya. Kang. 5 aspek yang tadi nih, Bro Dennis, tentunya menjadi impian setiap orang. Ya. Baik, kita coba ngobrol nih sama Bro Dennis nih. Ya, betul. Bro Dennis bergabung nih, belajar di perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Ya. Itu tahun berapa, Bro? Saya bergabung di Gusmus ini baru 2 tahun lah, ada 2 tahun 3 tahun gitu. Udah berjalan 3 tahunan kayak gitu. 2 tahun 3 tahun ya. Luar biasa. Mantap ya. Dulu nih pas pertama kali bergabung nih. Betul.
apakah memang sudah menjadi seorang terapis atau belum menjadi seorang terapis? Waktu dulu memang sih saya udah bergerak ya di bidang ruqyah, cuman memang ada cuman agak berhenti dulu waktu itu. Ya sekarang masuk ke Gusmus jadi nambah lagi ilmunya, saya bergerak lagi sekarang gitu. Kenapa dulu kan tadi ruqyah ya? Iya. Kenapa dulu sempat berhenti? Karena apa ya? Nggak legal atau gimana? Bukan nggak legal, jadi gimana ya? Banyak tamu ke rumah tapi nggak efektif. Oh, gitu. Kadang sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Ya contoh lah. Jadi gimana ya? Kesannya tuh dukun saya tuh gitu. Luar biasa. Dukun ya. Jadi jam 2 malam, jam 3 malam tuh Ya. para orang-orang sepuh gitu ya datang ke malam-malam. rumah ngetrop, saya lagi istirahat, kan tolongin saya, tapi jadi saya keganggu gitu waktu itu. Tapi dengan saya gabung di Gusmus ini, alhamdulillah waktu saya teratur sekarang gitu kan, ya alhamdulillah gitu, jadi saya bisa menjadwal sekarang gitu. Dan memang termanajemen gitu kan, gitu yang penting itu Betul. sih gitu. Gusmus Rasa Jasad ini perlu diinformasikan nih ke Ya, teman-teman betul. ya, bahwa kita itu terapis legal. Ya, betul. Kita terapis legal. Sedikit ya kenalan nih dengan perkumpulan Gusmus Rasa Jasad ya. Betul. Jadi PGRJ ini adalah komunitas Ya. komunitas terapis. Betul Kang. Sekarang yang legalitasnya insya Allah nomor 1 ya. Insya Allah. Bisa dicek ya, bisa dicek oleh teman-teman, itu real dan memang otentik. Betul Kang. Baik. Jelas. Kalau tadi sih berdasarkan cerita dari Bro Dennis ya, Iya. asalnya ruqyah nih. Ya betul. Saya kira pada saat Bro Dennis belajar di Gusmus Rasa Jasad itu Iya. lebih dahsyat lagi ya. Iya. Kenapa lebih dahsyat lagi? Karena pertama dari segi legalitas juga terjaga. Ya betul Kang. Kedua keilmuan ya, keilmuan luar biasa. Ilmuannya luar biasa kali. Tuh nih Bro Dennis, pas pertama kali nih Bro Dennis masuk di Gusmus Rasa Jasad, ilmu yang mana nih? Ilmu apa nih yang Bro Dennis lebih tertarik? Wah. Kan di Gusmus itu kan diajarkan ya, Iya, betul. diajarkan kupra, diajarkan akupoin anatomi atau akupressure, Betul. diajarkan akupuntur, Betul. diajarkan hipno juga, Betul. terus diberikan ilmu mengenai nutrisi ya, Betul, Kang. mengenai nutrisi herbal ya sebagai asupan buat organ kita. Betul. Nah, dari beberapa materi tadi nih, yang pertama kali Bro Dennis lebih, saya mah tertarik nih di yang ini nih. Oke, siap. Tertarik di mana, Bro? Waktu pertama kali Awalnya dulu waktu masuk ke Gusmus Rasa Jasad itu pertama-tama saya awal gengsi masuk ke sini gitu kan. Gengsi. Ya gengsi. Wah. Gengsi dulunya betul. Kenapa? Karena mikirnya saya tukang pencet gitu, Tukang pencet. gitu kan. Oh, Tapi gitu. ketika saya bertemu Master Roni waktu itu di hipnoterapi, ya alhamdulillah termotivasi, saya mulailah bergerak gitu kan. Waktu itu saya mulai bergerak itu bawa minyak gitu, minyak zaitun, masih ingat minyak zaitun satu, belum punya alat gitu kan, bertahap. Alhamdulillah sampai hari ini ya sudah berjalan gitu kemana-mana terapi, alhamdulillah izin Allah gitu kan. Gitu seperti itu Kang Diki. Jadi yang saya tertarik pertama itu ya akupoin sih sebetulnya. Akupoin ya? Sama Yes. hipnoterapi itu yang paling penting di situ sih. Hipnoterapi medical picture. Gitu. Luar biasa ya. Tuh, jadi teman-teman nih nggak usah khawatir ya. Nanti kita ada home sharing ada home sharing misalnya teman-teman pengen tahu ya lebih Ya. dalam nih apa sih PGRJ teh, terus belajar apa aja. Nanti kita akan share di salah satu sosial media, tentunya kita akan share jadwal home sharing kita ya, karena insya Allah kita akan ada home sharing. Betul, Kang. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut ya, pengen tahu lebih dalam mengenai peluang menjadi seorang terapis ya. Gitu. Betul Kang Diki. Betul banget nih, dulu saya juga Bro Denny ini cerita sedikit ya buat teman-teman ya. Dulu saya tuh memang agak anti ya. Betul. Agak anti atau agak malu juga pada saat Sama Kang Diki. apa profesi pijit. Gitu ya. Ya itu. Dulu. Itu kadang-kadang jadi apa, kelihatannya tuh rendah gitu, tapi ketika kita perdalam lagi Betul. ternyata masih banyak orang yang membutuhkan gitu, banyak sekali di luar sana yang butuh kita gitu sebagai terapis ini gitu. Itu yang- Sampai Bro Dennis tuh, sampai awalnya saya malu, tapi setelah belajar di Gusmus Rasa Jasad, Ya, iya, betul. saya jadi bangga menjadi seorang terapis. Nah, itu kan Wah, sama jadi gue bangga jadi terapis. Ya kan, kenapa bisa bangga? Karena memang luar biasa ya Bro ya. Setelah kita dapat ilmu dari Buya, dari master kita Ya, ya, luar biasa. itu
upgrade banget ya, upgrade banget ke skill kita, ke wawasan kita. Betul. Jadi kita tuh jadi apa ya, asalnya malu malah jadi bangga. Jadi bangga sekarang. Jadi bangga Betul. menjadi seorang terapis karena apa? Karena terapis itu adalah memanusiakan manusia. Nah, itu nggak? itu betul. Ah, Itu yang penting, itu yang penting. betul. Itu tadi loh luar biasa pengalaman dari Bro Dennis. Ya sesuai janji kita nih, kita akan coba membahas mengenai 5 aspek kehidupan yang merupakan impian dari setiap orang. Ya, yang pertama aspek spiritual. Ya, bagaimana manusia memiliki wadah. Nah, di mana wadahnya tersebut mendorong manusia mampu dekat dengan Sang Maha Khalik, mau dan mampu menegakkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap derap dan langkah hidupnya dari awal hingga akhir, yang demikian disebut ilmu katunggalan atau ilmu yang berperos kepada Sang Maha Pencipta. Ya, setiap orang tentunya memiliki keinginan untuk lebih dekat, ya, lebih takorub lagi kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya, nah di Gusmus ini kita dibina untuk menjadi seseorang yang bisa maksimal, bisa dahsyat tentunya di aspek spiritual. Ya, betul. Gitu ya, Bro. Jelas. Lebih yakin nggak? Yakin. Lebih yakin ya. Jadi Iya. pada saat kita jadi seorang terapis, Bro Dennis, kalau saya pada saat saya jadi seorang terapis itu saya semakin yakin. Ya. Kenapa semakin yakin kepada Allah, kepada Sang Pencipta? Karena memang kita mempelajari organ, Betul. kita mempelajari luar dan dalam tubuh kita. Betul. Sehingga apa? Sehingga semakin kita tahu apa saja yang ada di dalam tubuh kita, semakin kita tahu apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Betul. Itu Yes. sangat membuka pikiran kita, membuka hati kita agar lebih bersyukur. Nah, itu intinya. Betul ya? Betul. Coba Bro Dennis, gimana nih pengalamannya pada saat menjadi seorang terapis Ya. dari sisi spiritual? Jadi saya tuh spiritual ya, keyakinan ya pada intinya gitu kan. Kadang kita juga di lapangan ya Kang Miki ya, menangani itu ya kita sebanyak-banyak bersyukur lah, kadang-kadang di lapangan menemukan yang lebih kurang dari kita gitu kan, yang sakit seperti itu. Jadi kita bisa merasakan mereka juga Kang Miki dengan sebagai terapis gitu kan. Ya, itu tandanya kita juga di situ aspek spiritual kena gitu kan, keyakinan kita makin lagi gitu kan, bahwa Allah tuh luar biasa gitu kan, menciptakan tubuh manusia tuh dengan sesempurna mungkin Kang Miki. Bersyukur ya, bersyukur lah. Jadi lebih bersyukur, betul. Jadi teman-teman, pada saat kita menjadi seorang terapis, kita ketemu orang-orang yang memang sehat bermasalah ya, sehat bermasalah, sehingga kita lebih bersyukur lagi. Nah, itu alhamdulillah, itu kan Allah memberikan karunia kesehatan ya kepada kita. Amin. Nah, tentunya dilihat dari fisik kita lebih sehat. Ya, betul kan. Pada saat kita melihat saudara-saudara kita yang sedang sehat bermasalah, tentunya kita semakin yakin, semakin bersyukur juga. Ya. Allah memberikan karunia kesehatan ini. Itu. Ada juga yang kedua adalah aspek pendidikan, ya, aspek edukasi. Sebagai wujud ilmu katunggalan, maka harus mau berproses teman-teman untuk selalu mau belajar supaya bisa berpikir baik atau positif, dan secara otomatis nih ya akan mengeluarkan pikiran jelek atau negatif, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, Ya, betul kan. yang tadinya belum paham jadi paham ya. Jadi kita belajar di Gusmus Raksa Jasad ini tentunya menambah ilmu, menambah wawasan, Betul, kan. menambah skill kita. Betul kan. Karena tanpa ilmu hampa teman-teman, tanpa ilmu amal kita tidak akan diterima. Ya, betul kan. Ya. Harus ada Dan ilmu. juga tanpa ikhlas amal kita pun tidak akan diterima. Ya. Jadi antara konsep ilmu, amal, dan keikhlasan itu saling menunjang. Betul kan. Ya. Jelasin. Biasanya, waduh, makin ini ya, makin terbuka ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi ilmu nih buat teman-teman. Amin, amin. Ya, yang ketiga, kita lanjut aspek apa? Bro Aspek Dennis? sosial. Aspek sosial nih, Bro Dennis yang akan menyampaikan tentang aspek sosial. Kita dengarkan nih teman-teman. Siap. Aspek sosial ya teman-teman ya. Aspek sosial, hasil pendidikan diwujudkan atau diamalkan pada kehidupan bermasyarakat dengan jalan pendekatan ukhuwah Islamiyah. Dalam menyampaikan ilmu untuk menjawab tantangan masyarakat untuk bisa hidup dan saling menghidupi. Itu yang luar biasa itu Aspek sosial ya. Ya. Jadi di Gusmus ini teman-teman, di Gusmus Raksa Jasad ini kita dibina
bagaimana caranya kita bisa hidup, Betul. menghidupi. Nah, itu. Bagaimana caranya kita bisa kaya, mengkayakan. Nah, itu paling. Ya. Jadi jangan sampai kita fokus terhadap diri ya. Kita nyari keuntungan sendiri, Nah, profit sendiri enggak. Justru kita di Gusmus Raksasa Jasa kita dibina untuk bisa lebih berbagi, kita lebih bisa bermanfaat lagi untuk masyarakat luas. Nah, Ya. itu. Dan kita hadir tentunya untuk memberikan manfaat Nah, itu. sebanyak-banyaknya, pokoknya seluas-luasnya, mau daerah manapun ya, Bro Denis ya. Insya Allah. Nah, insya Allah. Selagi badan kita sehat, siap tempur. Betul banget ya. Dan keempat nih, Semangat. aspek yang keempat adalah aspek kesehatan. Tentunya menjadi seorang terapis ya. Tentunya setelah kita tadi mendapatkan ilmu, ya kan, mendapatkan ilmu dan juga kita amalkan Betul. ke masyarakat luas. Ada juga yang namanya aspek kesehatan, itu berproses untuk sehat jasad, Betul. yaitu selalu berusaha menjaga pola hidup yang baik ya, berdasarkan petunjuk ilmu dan berproses untuk sehat akal dengan pikiran yang baik dan mensyukurinya ya. Jadi kesehatan tadi itu apa, Bro? Ya. Di balik raga yang sehat ada jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Bahasa itunya apa sih? Mensano on Mensano. Nah, itu lah. Oh, nama Bahasa itu sih Kak. bahasa apa bahasa naon tadi? Ya, salatin. Tapi nggak apa-apa, yang penting intinya masuk lah. Benar, itu aspek kesehatan ya. Kesehatan. Dan yang terakhir nih teman-teman, di Gusmus Raksasa Jasa setelah kita memaksimalkan aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek kesehatan, dan yang terakhir aspek yang tentunya tidak kalah penting dan memang sangat penting, Bro. Ya, ini yang Ya. paling penting di kehidupan kita sebetulnya. Betul. Kenapa? Karena mau makan, Ada uang. mau makan kita beli pakai uang. Ya, jadi yang kelima adalah aspek finansial, teman-teman. Ya, betul. Jadi di Gusmus Raksasa Jasa ini kita dibina untuk menjadi terapis, untuk menjadi pribadi yang sehat di 5 aspek. Yang terakhir aspek finansial. Jadi sebagai hasil mengamalkan ilmu tentunya ya, Ya. menjadi pembawa busro. Ya, busro itu berita gembira Ya. dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Jadi secara otomatis akan membuahkan proses finansial, yaitu kepemilikan sebagai pelunak pemberi arti dan warna 5 aspek kehidupan pada pemenuhan kebutuhan primer hidup. Wah, Primer utama ya. keren nggak? Ya. Ya, jadi Keren. memang di Gusmus Raksasa Jasa ini kita dibina bagaimana caranya kita bisa mencapai target. Betul. Targetnya apa? Targetnya maksimal di dalam 5 aspek kehidupan. Ya. Yang pertama aspek apa, Bro? Aspek spiritual. Spiritual. Yang kedua Aspek pendidikan. Pendidikan. Yang ketiga aspek Sosial. Yang keempat, aspek kesehatan. yang kelima Aspek finansial. aspek finansial. Iya. Oke. Itu tuh 5 aspek kehidupan. Ya, itu yang harus kita kuatkan ya. Tapi di sini memang luar biasa di JM, semuanya kita dibina di situ gitu, teman-teman ya. Nih, kita buka-bukaan dikit nih, Iya, ya. siap. Bro, selama jadi terapis nih, Oke. kita coba ini nih. Ya, Coba apa saja impian yang sudah tercapai nih, Bro? impian yang tercapai. Impian menikah. Ya, menikah. Ya, alhamdulillah. Menikah sudah ya? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah gitu. Kasihan deh. Barangkali teman-teman kan ada yang nanya tadi, Bro Denny sudah nikah belum ya? Udah teman-teman ya. Udah, istri lagi hamil sekarang 2 bulan. Doain ya, Ya. semoga sehat. Amin ya Allah. Amin. Istrinya sehat, Amin. putra yang dikandungnya juga sehat. Amin ya Allah. Oke, kembali ke impian nih. Impian Bro Dennis nih yang sudah satu persatu tercapai selama menjadi bagian dari perkumpulan Gusmus Raksasa Jasa. Oke. Nah, apa aja nih, Bro? Boleh Impian ceritain. saya pertama yang paling kecil itu dari alat-alat terapi dulu ya. Waktu itu memang saya nggak punya modal sama sekali gitu teman-teman ya. Kita ketahui alat bekam pun yang paling murah juga kan ada yang 300, cuman saya beli Samora kemarin harga 600 ribuan kan Diki ya. Itu gitu kan udah punya tensi juga, punya CQP sama udah lengkap sekarang alat gitu kan. Itu dari hasil terapi mijit itu, mijit sedikit-sedikit. Sekarang stok produk udah alhamdulillah mulai banyak terus gitu kan, dari yang tadinya cuma 2 box, cuma 1 box sekarang ya udah di kisaran 4 jutaan kan, gitu. Alhamdulillah kan lumayan gitu kan Diki. Terus itu gitu kan bertahap. Segi finansial sekarang saya sebut kecukupan alhamdulillah gitu, bisa cukup nabung gitu kan. Alhamdulillah istri tercukupi gitu kan, keluarga terbantu juga gitu dengan emang terapi sih luar biasa gitu ya. Insya Allah next impian lagi gitu kan, nanti punya
punya kendaraan lebih lagi gitu kan, rumah gitu kan. Insya Allah next saya akan buktikan insya Allah gitu kan, ini GM luar biasa gitu kan. GM luar biasa ya? GM luar biasa gitu, merubah hidup saya yang tadinya pesimis gitu. Tadinya kan saya seorang ojek online ya, ojek online ya? Ojek online kaki ya. Tapi keren ya, ojek online ya. Good lah pokoknya nama driver-driver yang tetap berjuang biasa gitu kan. Cuman mungkin karena saya waktu itu ngojeknya nggak konsisten, jadi akun saya gagu sebutnya kan. Jadi sehingga kan profit saya berkurang jauh gitu, yang tadinya dapat berapa sekarang ya paling akun saya ya seperti itulah Gojek gitu kan. Kitanya harus benar-benar konsisten juga gitu di situ. Makanya saya memutuskan cari jalan lain yang alhamdulillah saya masuk ke Gusmus ini menjadikan jalan gitu, alhamdulillah sekarang gitu kan. Gitu Kang Diki, yang tadinya saya tidak bisa mengenal instansi-instansi seperti tentara, TNI ya, saya pernah sangat banyak ya? Iya, saya pernah ke TNI juga gitu kan, komandan segala macam Kang Diki. Bisa masuk ke situ saya gitu, alhamdulillah gitu dengan syariat ya. Ini GM Gusmus ya. Luar biasa teman-teman. Jadi nggak usah khawatir pada saat teman-teman ingin lebih dalam lagi ya, betul, mengetahui bagaimana sih belajarnya ya, gimana sih cara menjadi, kalau misalnya mau jadi terapis ya, betul. Gak usah khawatir, nanti aku kasih deh ininya deh ya, informasi home sharing ya. Nanti kita sering kok kita ngadain home sharing berbicara mengenai Gusmus terapi ini. Ya, betul. Yang jelas mah pokoknya mah Bro Dennis tuh dari Gusmus terapi ini dia nih bisa lebih pede ya Bro ya. Betul. Lebih pede, jadi masuk ke bapak-bapak TNI ya kan, terus bapak-bapak polisi betul. Itu lebih pede. Kenapa? Karena memang kita tuh legal, betul. Kita itu terpadu Bro Dennis ya. Jadi nggak usah khawatir, karena kan sekarang di luar sana banyak sekali Bro saudara-saudara kita yang mungkin belum bergabung di komunitas GM ini tapi sudah menjalankan terapi ya. Kita ajak nih bagi teman-teman yang sudah berjalan di dunia terapi, hayu kita kuatkan ya legalitasnya, kita kuatkan semuanya, keilmuannya, belajar di perkumpulan Gusmus Raksasa. Itu ya luar biasa ya. Oke, tadi pokoknya nama nggak bisa diceritain teman-teman ya. Perkumpulan Gusmus Raksasa bagi saya adalah satu rumah yang bisa besar membesarkan. Betul ya, jelas itu. Besar membesarkan dan juga bisa hidup menghidupi ya. Gitu paling Bro Dennis ya, paling segitu saja dulu ya informasinya. Jadi nanti pokoknya teman-teman bagi yang ingin tahu lebih lanjut ya mengenai apa sih perkumpulan Gusmus Raksasa, bagaimana sih cara belajarnya, dan bagaimana caranya kalau misalnya saya ingin belajar ya di perkumpulan Gusmus Raksasa ya, itu nanti boleh, bisa nanti aku kasih kontak ya, kasih kontak di deskripsi ya. Yang jelas keilmuannya luar biasa banget, keilmuannya bisa menunjang kita untuk bisa mencapai 5 aspek impian kita. Yang pertama aspek spiritual, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek kesehatan, dan yang kelima adalah aspek finansial. Siapa yang nggak mau mendapatkan 5 aspek itu? Saya kira nggak ada. Kita semua memiliki impian yang luar biasa. Saya doakan teman-teman ya, Bro Dennis, kita doakan. Pokoknya semoga semakin cepat ya teman-teman bisa mencapai impian-impiannya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin tentunya ya. Dicukupkan sekian tentunya teman-teman, nanti kita akan lanjutkan di podcast berikutnya ya. Lebih dahsyat lagi kita bincang-bincang dengan terapis-terapis dari Gusmus Raksasa, tentunya dalam hal ini dari koordinat Agnia Nata Prawira Ibrahim Kertaraharja, yang di dalamnya luar biasa sekali, ada orang-orang luar biasa. Itu saja dari saya dan Bro Dennis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Dah.